Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Dialah yang telah memberikan kita berbagai macam fasilitas kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dalam Islam. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita haturkan kepada sang junjungan kita, yaitu baginda Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, nama saya Arman Ansar dari kampus Al-Aqidah Al-Hashimiyah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk memenuhi tugas dari Pak Dosen Muhammad Arfa, SE, SY, MM, mata pelajaran Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek. Adapun pengertian pasar modal, beberapa definisi mengenai pasar modal di antaranya adalah pasar-pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga seperti saham, obligasi, option, warrant, rake dengan menggunakan jasa perantara komisioner dan underwriter. Menurut Sunaria, pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhannya surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, ialah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis-jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara perdagangan efek. Nah, adapun definisi lain ialah istilah pasar modal dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama capital market, yang berarti suatu tempat dan sistem bagaimana caranya dipenuhi kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan. Merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Kegiatan pasar modal adalah kegiatan investasi, dan investasi adalah kegiatan penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan dengan berhadapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Investasi di pasar modal mempunyai spesifikasi walaupun dalam prinsipnya sama dengan investasi di bidang lain. Macam-macam pasar modal. Yang pertama
sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Ditinjau dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa melalui tatap muka. Kedua memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan untuk memenuhi keinginan para investor guna memperoleh hasil yang diharapkan dalam bentuk kebijakan pembagian dividen. Ketiga, memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki tersebut setiap saat. Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara pengguna uang mereka selain menabung. Melakukan investasi melalui pasar modal yaitu membeli sebagian dari saham perusahaan yang go public. Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sampai kekayaan tersebut dapat dipergunakan kembali. Adapun pasar modal dalam perspektif Islam, bagi umat Islam yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, segala kegiatan yang dilakukan harus berpedoman kepada petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pasar modal adalah salah satu kegiatan perekonomian yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga hal tersebut termasuk dalam kajian ijtihad. Pasar modal sesuai dengan namanya merupakan kegiatan transaksi jual beli yang seharusnya mengikuti ketentuan syariah. Tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, ketidakpastian sesuatu yang dijual dan sebagainya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan antara lain dalam surat Al-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan berniaga yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencegah jual beli dengan lontaran batu kecil dan yang mengandung unsur penipuan. Karena pasar modal itu tidak ada nas yang melarang. Karena pasar modal itu tidak ada nas yang melarang, maka boleh saja dilaksanakan selama batas usahanya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pasar modal merupakan hal penting dalam proses pemberdayaan ekonomi suatu negara, di mana akan terjalin kerjasama antar individu, pemegang saham dan pembeli saham, sehingga tercipta pembagian kerja dan penghapusan pengangguran yang mengarah kemiskinan.
pasar modal. Jadi pasar modal yang ada sekarang ini hendaknya dicermati dan dikaji lebih mendalam, khususnya bila ditilik dari kajian ekonomi Islam, beberapa unsur yang terkait dalam pasar modal yang tidak sejalan dengan syariah harus disingkirkan. Adapun diupayakan penggantinya yang lebih efektif yang dapat menaungi kepentingan orang banyak, khususnya bagi umat Islam. Pasar modal yang sehat dan islami akan tercipta manakala seluruh aspek yang terkait memandang perlu untuk memperlakukan prinsip-prinsip syariah seperti penghapusan unsur riba dengan pembelian margin yang kontan, mengutamakan unsur kerjasama dan tolong-menolong, menghilangkan adanya para spekulan tidak berdaya, keterbukaan materi yang diperjualbelikan sehingga ada kejelasan barang-barang yang diperdagangkan, tidak melakukan prospektus, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Pada gilirannya nanti para emiten dan investor terhindari dari proses transaksi yang haram dan mengantarkannya kepada bisnis yang dapat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian penjelasan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.